Episode 2. Apalah? Action. Jadi hari ini kita mau bahas dunia otomotif lagi pastinya. Cuman kayak di episode kemarin kan kita ngomongin soal bagaimana Gias tidak menghasilkan apa yang kita inginkan kan, karena angka penjualannya ternyata turun ya dibanding tahun lalu. Nah, episode 2 ini ada kabar nggak baik lagi nih terkait industri otomotif kita. Jadi udah kita bikin beritanya bahwa dalam 3 bulan terakhir penjualan mobil roda 4 di Indonesia tuh kalah sama Malaysia. Oh iya. Itu jadi kabar yang mengejutkan sih sebenarnya, karena sebelumnya kan Indonesia bersaingnya sama Thailand kan kalau ngomongin data angka penjualan. Dan selalu jadi raja juga Mas Indonesia, Mas. Betul. Sementara Domestik, sekarang untuk domestik. sementara sekarang tiba-tiba nih Malaysia naik jadi Nomor 2. merajai bahkan nomor 1 kan, ngalahin Indonesia. Jadi yang terbaik di ASEAN gitu. Itu data yang menarik sih sebenarnya. Ada apa sebenarnya sama industri otomotif Indonesia, terutama roda 4, sama sebenarnya apa sih sebenarnya yang dilakukan Malaysia sampai akhirnya mereka bisa sebagus ini gitu penjualannya. Itu data-data yang sebenarnya bisa kita telaah ya, dalam artian Malaysia tuh sebenarnya gini, kalau ngomongin angka penjualan sebenarnya menariknya adalah kita membandingkan dengan jumlah penduduk kan. Malaysia tuh jumlah penduduknya kan kecil banget kan. Kok bisa gitu yang jumlah penduduknya sedikit tapi ngalahin kita dalam angka penjualan mobil yang penduduknya 4 kali 5 kali lipat gitu. Penduduk kita tuh 280 jutaan. Sementara penduduk Malaysia tuh 35 jutaan kan. Itu aneh banget sih kalau menurut gue, kenapa angka penjualan roda 4 di Indonesia turun dan bisa kalah sama Malaysia gitu. Itu sebenarnya udah kerasa dari tahun lalu, Mas, 2024. Itu mungkin tahun-tahun sebelumnya juga kali ya. Karena dari datanya yang di-share sama Gaikindo, penjualan mobil di Malaysia itu ngalahin Thailand kan. Nomor 2 itu udah hampir nyalip Indonesia tuh angkanya. Gitu. Jadi mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah Malaysianya juga yang bikin penjualan mereka tuh tetap bertahan gitu. Iya, betul. Jadi mungkin kalian agak sedikit kaget ya, kenapa, terutama penonton ya, mungkin agak kaget kenapa kok tiba-tiba Malaysia naik ke atas gitu, teman-teman. Tapi sebenarnya itu tuh bukan hal yang tiba-tiba gitu. Itu emang udah Malaysia tuh udah increasing dari tahun lalu. Tahun lalu tuh penjualan mereka naik 2,1% kalau nggak salah. Emang kenaikannya tipis tapi cukup mereka tuh naik terus gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita pakai kurva gitu ya, ini Indonesia nih, ini Malaysia begini, Indonesia begini nih. Jadi sebenarnya bukan mereka aja naik, tapi kita yang turun gitu. Betul. Jadi kerasa kayak tersalib gitu maksudnya. Iya. Dan penjualan Malaysia tuh tahun 2024 kemarin tuh 800.000. Itu rekornya mereka tuh. Rekor penjualan tertinggi mereka dalam setahun. Sementara kan kita punya tren menurun ya. Benar tadi yang lu bilang, Han. Tren kita nurun terus dari pandemi, kemudian sekarang kita dihantam berbagai masalah ekonomi segala macam. Akhirnya benar tadi yang lu bilang. Kenapa Indonesia bisa kesusul sebenarnya bukan cuma karena Malaysia naik, tapi kita decreasing sementara Malaysia increase. Jadi ada ketimpangan sih sebenarnya memang kalau ngelihat data-datanya. Tapi angka 806.000 ya tahun lalu Malaysia capaiannya dengan penduduk yang 35 juta orang itu Jauh banget ya. Jauh banget sih. Luar biasa sih, luar biasa. Sebenarnya kalau menurut gue itu nunjukin ini sih, kemampuan daya beli sih. Itu nunjukin kan sebenarnya seberapa banyak jumlah mobil yang terjual dari satu negara kan sebenarnya menunjukkan kekuatan ekonomi masyarakat negara itu kan. Daya beli yang besar, terus inflasi, atau kita ngomongin kredit segala macam, bunga dan segala macam. Nah, itu sebenarnya menunjukkan, kalau menurut gue ya data sebenarnya berbicara ya bahwa ya udah emang Malaysia saat ini kondisi ekonominya secara garis besar memang sedang baik, sementara kita dapat banyak tantangan lah bahasanya gitu, challenging segala macam. Mungkin selain dari jumlah penduduk, menarik juga Mas kita ngelihat pendapatan per kapita di Malaysia ya. Ya ini sekedar perbandingan sih. Gue nyatet nih kemarin. Mister Data. Mana nih ya? Nah nih, pendapatan per kapita di Indonesia tahun 2024 tuh cuman 80,9 juta per tahun. Sementara di Malaysia itu 235,2 juta Mas. Jadi lebih gede lah. Itu dalam rupiah. Ini bisa 3 kali lipatnya Pak. 3 kali lipat. Kalau
kita pakai rasio kepemilikan mobil juga Indonesia rendah banget sebenarnya. Iya. Di Malaysia tuh rasionya 490/1000. Berarti which is tuh separuh warga Malaysia tuh punya mobil, guys. Separuh. Sementara Indonesia tuh masih 99/1000 ya. 1000 orang. Berarti berapa tuh kalau persentase kurang lebih? Berapa? Ya. Aduh. Gini. Sebenarnya kalau ngomongin perbandingan antara yang punya mobil dengan jumlah penduduk, sebenarnya itu kan yang kemudian pernah jadi senjata kita dalam tanda kutip senjata. Kenapa? Itu berarti kan potensi pasar kita masih gede kan. Karena masih banyak orang di Indonesia nih yang belum punya mobil, yang berarti mereka bisa punya mobil, calon pembeli mobil, bisa kredit dan segala macam. Cuman itu kan di sisi yang lain itu harus didorong juga dengan kemampuan finansial mereka kan. Sementara di Indonesia sendiri sekarang yang mampu beli mobil yaitu kelas menengah tergerogoti terus nih. Mereka justru turun kelas. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Ya mungkin perbandingan kebijakan juga, Mas. Kebijakan dari antara Malaysia sama Indonesia gitu kan. Di Malaysia itu kalau nggak salah ya, ini Sekretaris Umumnya Gaikindo juga pernah bilang, Pak Kuku Kumara, bahwa di Malaysia itu dari zaman pandemi Covid itu insentifnya masih berjalan terus sampai sekarang. Yes, itu menarik banget sih. Ya. Sedangkan Indonesia kan udah di stop nih. Dulu sempat ada diskon PPNBM yang sekian persen gitu. Berapa ya? Lupa juga. Pas pandemi itu kan. Pas pandemi. Itu ngangkat penjualan juga kan. Betul. Dari yang tadinya 500.000 unit di tahun 2020 yang karena pandemi anjlok banget kan. Kemudian tahun depannya naik lumayan tuh kan. Nah itu sayangnya nggak diteruskan gitu, Mas. Yang pada akhirnya di negara-negara tetangga tuh masih bertahan dan bikin penjualan mereka meningkat gitu. Itu jadi kejeliannya pemerintah Malaysia ya kalau gue pikir ya. Mereka tahu bikin sebuah kebijakan di tengah situasi yang nggak enak nih waktu itu pandemi. Mereka pikir, oh ini berhasil nih, kenapa nggak kita lanjutin aja gitu ya. Dan ternyata ya udah jalan terus sampai sekarang dan ternyata berhasil. Meskipun butuh waktu agak lama nih 3-4 tahun dari pandemi, mereka ya berhasil. Acuannya paling tidak ngegusur Indonesia meskipun di 3 bulan terakhir doang kan. Nah itu menarik, Mas, menggusur Indonesia gitu. Benar. Kata-kata yang menarik menggusur Indonesia. Terus kenapa, Mas, kalau Malaysia ngalahin Indonesia, Mas? Menurut lo gimana? Waduh. Keluar juga nih pertanyaan. Pertanyaan sulit. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar vital sih. Kenapa kalau kemudian Indonesia kalah dari Malaysia gitu misalkan dalam hal penjualan. Asal dengan catatan kita tidak mengalami penurunan penjualan. Masalahnya adalah kan sekarang kita menurun kan. Menurunnya pun sangat tajam sebenarnya. Kalau kemudian kita dari satu area ASEAN ada negara yang satu turun tajam sementara yang lain naik terus, itu menurut gue sih bahayanya adalah kalau kita ngomongin investasi gitu. Sejauh ini kan selama ini kita dilihat Indonesia dikenal sebagai tempat yang potensial. Terutama tadi kita bilang rasio kepemilikan mobil masih kecil, terus iklim investasi sebenarnya sebelumnya kan dianggap kondusif lah ya, positif. Sementara kalau pasarnya menyusut terus bisa jadi mudah-mudahan nggak terjadi. Ya investor pada akhirnya tidak lagi melihat Indonesia seseksi beberapa tahun lalu misalkan, atau nauzubillah min zaliknya khawatir ya nanti ada investor yang pergi. Mudah-mudahan enggak gitu. Makanya sebenarnya ini kalau dibilang berbahaya banget ya ada potensi bahayanya sebenarnya. Cuman ya mudah-mudahan kita bisa bangkit sih penjualan segala macamnya. Lebih ke daya saing, Mas ya? Lebih ke daya saing, betul banget. Apalagi kalau kita ngomongin Malaysia, sebenarnya kan mereka, kalau gua amati dalam beberapa tahun terakhir, mereka justru lagi garang-garangnya nih, gahar-gaharnya nih, dengan berbagai macam kebijakan, mereka lagi garang-garangnya. Mereka berhasil banyak narik investasi masuk, gitu. Tesla kalau nggak salah tahun lalu kan. Tesla juga, Mas. Gili tuh gede banget seinget gue investasinya. 150 triliun kalau 150 triliun. Terus SpaceX juga macam-macam lah. Jadi itu sebenarnya jangka panjangnya kekhawatirannya ke sana sih, bahwa kita kehilangan daya saing sebagai tempat investasi gitu. Makanya butuh diambil langkah-langkah strategis lah sama yang punya kebijakan. Harusnya gitu. Termasuk kembali mengaktifkan itu ya, PPNBM, DTP itu ya. Iya, itu harapannya. Mungkin itu bisa dijalanin lagi ya. Harapannya dari sana ya. Dari pelaku industri memang harapannya ada bantuan dari pemerintah lah agar industri otomotif ini bisa bangkit lagi gitu kan. Karena skema insentif yang diterapin di Malaysia itu sebenarnya simpel banget kan. Jadi mobil yang rakitan lokal tuh, Mas, diskon PPNBM 100%, terus yang ekspor tuh 50%. Jadi syaratnya semudah itu. Impor ya, 50%. 50%. Jadi ya cukup membantu sih buat. Iya, di satu sisi mungkin ya jelas banget itu ngebantu penjualan ya. Di sisi yang lain gue lihat sih
pemerintah Malaysia itu juga ngedorong industri dalam negerinya sendiri untuk tumbuh kan, karena mereka punya 2 brand lokal ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Proton dan Pero 2. Proton dan Pero 2 gitu. Jadi ya angka penjualan kan juga didominasi mereka kan, mereka menguasai market share kalau nggak salah. Sekitar 68%, Mas. Iya, betul. Kuartal. 2 brand itu menguasai 68%. Kita juga punya loh mobil nasional. Apa? Sebutin coba. jadi menariknya apa ya, dari banyaknya brand-brand Jepang gitu ya di Malaysia, Mas, justru malah penjualannya didominasi sama brand lokal. Betul. Itu kalau masalah ada 2 produk yang paling jadi idaman di sana, ada Pero 2 Alda sama Proton Saga. Proton Saga itu mobil sedan entry level ya kalau nggak salah ya. Yang harga itu cuma, yang gue baca tadi cuma 130 jutaan, start dari segitu, Mas. Sedan. Oh, sedan masih laku di sana ya? Masih laku. Jadi di sana tuh banyak dijadikan taksi gitu, Mas. Jadi Grab gitu kalau di Malaysia. Tapi jangan salah, Pero 2 kan juga sebenarnya kan dia hasil rebranding dari Daihatsu kan. Sebenarnya juga itu ada saham Toyota juga di situ, Mas, sekitar 30%. Jadi itu nggak murni lokal banget sih ya. Iya. Kecuali kalau kayak Proton gitu kan dia udah bener-bener ngebagiin sendiri kan. Proton bahkan udah bikin mobil listrik kan? Iya, mobil listrik. Udah bikin mobil listrik sendiri. Jadi EMAS 7 namanya. apa? EMAS 7. EMAS 7. Yang dari Geely itu nih. Dari Geely. Dia kan emang ininya kan, subsidiarinya dari Geely kan. Betul. Bukannya kita punya mobil nasional juga ya kemarin di Gias? Itu I2C. Masih prototype tuh. Bisa jadi penantang Proton tuh nanti. Doain aja. Amin ya Allah. Doanya yang kuat. Doanya yang kuat. Malaysia tadi udah disebutin ada Proton sama Pero 2 ya, merek lokalnya kan cukup apa ya? Cukup jadi mendominasi ya. Penjualan. Apakah Indonesia perlu Ngeluarin merek sendiri, merek lokal sendiri. Merek lokal, merek nasional gitu. Meskipun sudah pernah beberapa tahun lalu ada SMK, lalu kemarin di Gias ada I2C. Terus kita punya ada Polytron juga kan sebenarnya. Iya. Perlu nggak sih, Mas, itu dikembangin biar makin apa ya, penjualannya makin meningkat gitu? Kalau menurut gue sih, ya perlu nggak perlu ya. Kecuali mereka bisa main di pasar yang rendah banget gitu ya. Yang harganya tuh misalnya 100.000 kecil kayak 100 juta kecil ya. Kayak Proton ngeluarin Saga itu rendah banget harganya kan. Mungkin kalau mereka bisa main di pasar yang serendah itu, ada potensi sih untuk menjerat lebih banyak konsumen sih. Nah, masalahnya Proton kan udah lama dia. Itu dia. Bertahun-tahun. Kalau kita bikin merek mobil nasional dengan harga situ kayaknya Berat sih. mustahil sih. Berat sih. Dan apalagi pilihannya juga udah banyak banget nggak sih? Banget pilihannya. Betul. Ngeluarin merek mobil nasional sekarang sebenarnya PR jadi banyak banget gitu. Pertama ya tadi mereknya udah daya saingnya udah tight banget lah, persaingan di industri otomotif sekarang tight banget. Terus ya mobil-mobil yang datang dari luar tuh harganya pun kompetitif banget gitu. Sementara pertanyaan besarnya benar tadi, bisa nggak kita bikin produksi mobil sendiri kemudian dijual dengan harga yang kompetitif gitu. Ketemu nggak nih valuasi pasarnya ketemu nggak nih? Lo bikin produksi berapa banyak untuk dapat harga itu kan PR lagi kan. Maksudnya lo kalau mau bikin produk yang terjangkau umumnya kan harus ngejual dalam volume besar kan. Gitu. Atau pemerintah mau ngasih subsidi gitu misalkan. Ya ini balik lagi sebenarnya ke tatanan kebijakan sih. Kalau tadi dibilang Proton udah lama, ya karena gue yakin Malaysia punya roadmap yang jelas sih. Gitu. Dari awal mereka mau ngapain, mau punya mobil nasional, mau dibawa kemana, mau diarahin kemana. Ya sekarang adalah apa ya bahasanya buah yang mereka petik sebenarnya gitu. Tapi kalau ditanya perlu atau tidak, kalau memang yang nggak ada pun sebenarnya nggak masalah kalau menurut gua. Nggak punya mobil nasional pun sebenarnya nggak masalah. Cuman fokus aja kita mau di mana nih. Mau jadi hub buat ya udah kita jadi tempatnya brand-brand lain investasi di kita ya nggak masalah juga gitu. Terus kita mengembangin di industri di luar otomotif nggak apa juga. Cuman masalahnya adalah tantangannya adalah ya udah mau di mana fokus aja menurut gue sih gitu. Kalau menurut gue. Kalau gue sih alih-alih bikin merek mobil nasional ya, mendingan kita fokus buat keluar dari jebakan 1 juta unit sama meningkatin ini rasio kepemilikan mobil sih, Mas. Itu aja sih yang penting. Yang penting itu. Toh sekarang juga tanpa mobil nasional, TKDN juga udah tinggi-tinggi Mas. Iya kan. Di atas 80%. Siapa aja Pak mereknya, Pak? Yang udah TKDN. Banyak lah pokoknya. Yang multi pathway itu lah pokoknya. Sebenarnya kalau kita bandingin Mas ya, pajak di Malaysia sama Indonesia tuh agak jomplang. Nah, ini menurut gue juga jadi menarik nih karena
selain dari sisi industri ya kita tadi obrolin banyak perusahaan, banyak brand yang kemudian memilih berinvestasi di sana kan, di Malaysia kan. Tapi di sisi lain seperti yang lo bilang tadi nih, menariknya adalah pemerintahnya juga dalam tanda kutip memanjakan pemilik mobil ya, pemilik kendaraan lah ya secara umum ya. Apa aja nih kemudahan-kemudahan dan keringanan yang dipunya warga Malaysia dibanding. Contohnya nih ya, untuk Toyota Avanza aja deh. Itu kan kalau di Indonesia tuh pajaknya bisa sampai 4 juta, Mas. Pajak tahunan ya, Mas? Pajak tahunan. Nah, sementara tuh di Malaysia dia BBN-nya cuma sekitar 200 ribuan sama pajaknya 300 ribuan. Jadi dia nggak sampai 500 ribu Per tahun. Jauh lebih pajak murah per sih. tahunnya. Lu jauh banget sih itu. Jauh lebih murah sih. lebih murah. Mungkin tuh bisa ditiru kali ya, paling nggak di Indonesia gitu. Pajak diturunin ya. Amin lagi. Tapi kalau volumenya gitu. jadi banyak, Mas, kalau penjualannya gitu. Iya betul. Ya cuman kan itu kalau ngomongin pajak ya. Kita kalau nggak salah beberapa bulan lalu kita juga pernah nulis soal bagaimana BBM di sana juga jauh lebih murah, jauh atau tidaknya relatif lah ya, tapi lebih murah kan. Jadi ya mendukung orang untuk apa ya? Ya udah mau punya mobil tuh enak loh, dibantuin dengan berbagai macam insentif yang dapat dikasih pemerintah gitu kan. Jadi ya Malaysia memang sejauh ini sampai sekarang sih kelihatannya memang punya berbagai macam kebijakan yang lebih baik lah ya dibanding yang ada di sini paling tidak terkait industri otomotifnya. Dan ngomongin bahan bakar juga, bahan bakar mereka tuh udah yang berkualitas, Mas. Iya. Berkualitas. Berkualitas. Minimal Lumayan berkualitas. 95 kayaknya. Minimal orang 95. Minimal round 95. Dan harganya pun murah, Mas. Cuman berapa nggak? Ada di sini lah. Nanti kita siapkan angka-angkanya. Di sini harganya guys. Dengan padahal kualitas yang lebih baik. Itu yang setara. setara, Oh, Ros 95. Oke. Tahun 95. Itu ternyata penyebabnya nggak cuma satu ya, banyak banget ya. Iya. Jadi mau pindah ke Malaysia? Syaratnya gimana sih? Bisa nyanyi itu Harimau Malaya. Harimau Malaya. Kalau ngomongin financing sebenarnya ada data lain juga yang yang membuat mungkin penjualan di Indonesia jadi makin suram nih, makin turun. Pertama, sekarang kan dalam 2 tahun terakhir sih dari 2024 sampai sekarang kalau kita mau kredit mobil tuh makin susah. Iya. Kenapa? Karena ya dengan kondisi ekonomi kayak sekarang tuh perusahaan financing tuh lebih selektif. Mereka nggak mau ada kredit macet, ada tunggakan-tunggakan yang kemudian sulit tertagih gitu. Itu yang membuat usaha untuk keinginan untuk memiliki mobil di Indonesia tuh jauh lebih sulit karena ngomongin kreditnya juga makin berat. Diperketat gitu, Mas. Makin berat, betul. Dan kalau ngomongin bunga juga, ya sayangnya di Indonesia lebih tinggi nih bunga pemilikan untuk mengajukan kredit dibanding di negara tetangga gitu. Jadi emang lebih banyak tantangan sih ya, lebih banyak cobaan hidup kalau lo mau beli mobil di Indonesia dibanding di negara tetangga gitu. Sayangnya kayak gitu. Jadi ya mungkin itu pada akhirnya yang membuat penjualan Indonesia turun dan Malaysia di sisi lain justru naik gitu. Sama ini juga, Mas, faktor perbandingan harga sama daya beli. Maksudnya, ini mengutip dari peneliti Singgar UI ya, harga mobil Indonesia kan semakin tinggi, sedangkan keterjangkauan masyarakat tuh belum tentu gitu, nggak sebanding lah gitu. Jadi gapnya makin jauh gitu, Mas. Iya. Itu yang bikin mungkin penjualan mobil Indonesia juga agak berat gitu, terjebak di 1 million trap ya. Jadi 1 juta unit doang setahun, bahkan di bawah 1 juta unit. Jadi ibaratnya harga mobil makin mahal nih, tapi pendapatan kita nggak Nggak sebanding, iya. Jadi makin jauh gapnya gitu. gapnya. Itu yang bikin. Ya kalau ngomongin 1 million trap sebenarnya kita pernah keluar kan dari jebakan itu kan, Ya, jebakan waktu 1 juta zamannya itu. LCGC, Mas. Iya, LCGC tahun 2012 sampai 2014 itu ya, sekitar segitu lah ya. Apa ya? Mungkin nggak sih kalau LCGC kita keluarin lagi gitu? Maksudnya pemerintah bikin kebijakan untuk ngedorong udah loh, pabrikan keluarin deh mobil-mobil murah gitu. Bagaimanapun juga kan nanti ngedorong pasar untuk bergerak membeli gitu. Gimana menurut kalian? Sebenarnya LCGC juga sekarang masih dapat keistimewaan. Masih dapat, betul. PPNBM-nya 3%, mungkin dulu 0% gitu kan. Ya bisa jadi kalau ada kebijakan dari pemerintah kayak gitu, mungkin akan bisa nge-boost juga ya. Ngedorong pembelian ya. Dan sekarang juga ada program LCEV juga kan. Betul. Yang untuk mobil-mobil kendaraan ramah lingkungan itu akan dapat keringanan pajak gitu. Sebenarnya selain LCGC juga mobil-mobil listrik kan juga udah mulai terjangkau kan, di bawah 100 juta. Di bawah 200 juta gitu kemarin DD. Tapi kalau daya belinya masih begini-gini aja sih kayaknya semurah apapun harga mobil tetap akan segitu-gitu aja sih. Kembali lagi ke daya beli sih. Daya beli harus diperbaiki sih ya.
Nah itu tadi kembali lagi ke penelitian senior UI, hampir 50% itu komponen harga itu pajak, Mas. Di Indonesia Di nih. Indonesia. Iya, iya. Wow. Jadi itu beratnya. Makanya Berarti kalau hampir 50% Hampir itu 50%. komponen pajak, berarti kalau pajak nggak ada pajak, harganya kira-kira lebih murah setengahnya dari yang Hampir sekarang. setengahnya mungkin ya. Hampir setengahnya ya. Kira-kira gitu ya, secara Kira-kira garis begitu. besar gitu ya. Ini Pak Kuku juga pernah bilang kan, Sekjen Gaikindo. Sekjen Misalnya harga mobil 100 juta Mas dari pabrik. Begitu dia keluar ke dealer sampai ke tangan konsumen, itu harga bisa jadi 150 juta. 150 juta ya. Nah, jadi 50 juta itu buat ibarat kata buat komponen pajak lah. Iya, iya, iya. Itu gambarannya. Saking tingginya. Saking tingginya. Iya. Saking tingginya. Makanya Gaikindo berharap ada kebijakan dari pemerintah gitu untuk ya ada insentif lagi lah kayak dulu di zaman pandemi gitu. Biar industri otomotif bangkit lagi dan industri otomotif ini juga penting kan buat ekonomi nasional ya. Iya. Salah satu backbone kan. Salah satu backbone 1,5 juta lapangan kerja Pencapaian. yang terkait langsung ya sama industri otomotif. Belum yang tidak terkait langsung gitu. Betul, betul. Turunannya banyak banget tuh Turunannya industri banyak otomotif banget. Indonesia. Apalagi ada desakan untuk tidak PHK ya. Iya, pemerintah meminta tidak PHK tapi Iya, kebijakannya tidak ada ya. Insentifnya tidak ada. Sensor sih gue berharap. Iya, iya, iya. Ya, ini tantangan berat sih buat industri otomotif Indonesia ya dengan daya beli yang turun. Tapi memang kuncinya sebenarnya kalau menurut gue pribadi, kuncinya sih ada di pembuat kebijakan. Karena Betul sekali. oke lah, kita ngomongin misalkan investasi, ngomongin penjualan, ngomongin harus punya mobil yang begini, begitu, segala macam dengan segala macam fitur ya. Tapi kan semua itu disetir oleh kebijakan gitu. Kebijakannya seperti apa, nanti pasar pasti akan mengikuti. Sementara kalau kebijakannya tidak pro pasar, ya berat juga kan pelaku-pelaku industri di bawahnya untuk kemudian mencoba bangkit, mencoba keluar dari 1 million trap atau apapun itu jadi berat banget sih. Emang harus di level pemangku kebijakan yang buat perubahan ini gitu, karena turunnya udah dalam banget Indonesia ini. Apalagi kita kan brand makin banyak nih Mas. Nah, Kan penjualannya itu udah dia tuh. makin tinggi gitu. Iya. Jadi pertanyaan juga kan itu. Betul, betul. Itu ironi banget sih sebenarnya ya. Bener sih. Banyak brand, kita kan mikir oke, opsi kita nih sebagai konsumen gitu ya, makin banyak nih mau milih A, B, C, cuman kuenya ternyata makin kecil justru. Iya, itu kan tergambar di Gias kemarin kan sebenarnya kan. Angka penjualannya turun meskipun jumlah unit yang terjual lebih banyak. Lebih banyak. nilai transaksinya. Oh, nilai transaksinya turun, betul, nilai transaksinya turun. Jadi udah saatnya mengakui Malaysia lebih unggul dari kita, Mas. Belum sih. Belum akhir tahun. Belum akhir tahun. Tapi Januari sampai Juli itu Berapa? dia masih 440 ribuan sekian, kita di 450 ribuan sekian. Jadi Beda 10 masih ribuan unggul ya. ya. Masih unggul dikit banget. Aduh, 10.000 sih, tipis 10.000. banget ya. 10 ribu. Berat sih kayaknya. Berat, Maksudnya kita Gaikindo udah merevisi target belum sih tahun ini? Tahun ini belum. Kalau kemarin Masih- terakhir kali gue ketemu sama Pak Pak Nangoy, berencana untuk mengubah. Dia masih melihat progresnya bagaimana. Tapi kemungkinan akan diubah, cuman masih belum diungkap angkanya. Baru rencana aja sih. Iya. 900 ribu unit ya Mas ya? Iya, sekitar segitu ya. Forecastnya 850-900 lah ya. Sementara tahun lalu kita 850 ya? 850 ribuan. 860-an ya? Sekitar segitulah ya, Mas. Iya. Ya sebenarnya kalau ngomong peluang mah, ya namanya peluang pasti ada ya, sekecil apapun peluang itu ya kan. Masih ada 5 bulan lagi sampai Desember. Ya kuncinya sih kalau kondisi ekonomi orang Indonesia tidak membaik, kayaknya sulit juga untuk kemudian angka penjualan mobil naik gitu. Misalkan ya dengan keluarnya Atowan gitu misalkan kemarin, oke lah banyak orang kemudian beli dan tertarik. Cuman seberapa besar sih kalau dibandingkan misalkan yang dipupuk menjadi besar adalah kelas menengahnya, daya belinya segala macam gitu. Waktu 5 bulan harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau enggak ya udah, kita harus seperti yang gue bilang tadi kan, kita harus terima kenyataan bahwa ya udahlah, kita bukan jadi rajanya ASEAN kalau ngomongin soal penjualan mobil gitu. Ada Shopee itu. Ada belum